Oke, pagi ini jam 6.40 masih ya. Jadi masih 20 menit lagi sebelum ibadah dimulai ini di GKSBS Tanjung Karang. Kesempatan hari Minggu 17 November 24. Masih 20 menit. Ini luar biasa nih, hari ini pagi ini ada persembahan 3 grup. Ada vokal grup, ada badan suara ya. Ada solis juga, ada solis. Oke, kita mau bersiap-siap dulu. Ini tetangga nih, Pak Haji Dadang ini ada acara ini. Jadi kita parkirnya ngarah ke sono sama ke sini. Berbagi. Dua-dua ini untuk keluarga Pak Haji Dadang Suwandi. Haji Dadang Suwandi. Ini pohonnya aja ngimpornya dari Madura ini. Pohon balibong ini. Bagus ya tumbuhnya ya. Ini tempo hari cuma batang kayu gitu aja tuh. Tanpa akar. Ternyata tumbuh juga ya walaupun tanpa akar ya. Balibong. Oke, kita mau beribadah. Ini sepertinya warga Tangguh ya. Jemaat tidak berdiri. Agar kita mengawali ibadah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh amat baik dalam merayakan kebaktian ini. Kita menyimak seperti sang pemazmur berkata dalam pasal 95 ayat 1 dan 2 demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung, batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Pujian, besarkan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, kebaktian ini berlangsung dalam rahmat Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan. Marilah saudara Tuhan kita mengakui dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pasal 62 ayat 9, pemazmur mengajak kita, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah dialah tempat perlindungan kita. Maka adalah iman yang berkualitas rohani dan suci. Bila di hadapan Allah dalam keintiman kita mencurahkan hati dengan jujur dan terus mengakui
mengandung kitab Mazmur pasal 51 ayat 2. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Seraya kita mengawal dengan menyanyikan pujian Yesusku, Juru Selamatku. Ya Bapa, Engkau Allah kami yang Maha Kasih. Engkau tahu kami tak berdaya berdiri di atas keraguan kami. Namun oleh pimpinan Roh Kudus, kami menjadi sadar bahwa Engkau tak pernah rela jika kami jatuh dalam dosa. Padahal dalam kenyataan kami selalu jatuh dosa akibat kami akrab bergaul dengan kejahatan daripada membenci. Kami sering menepis Roh Kudus yang setia mendampingi kami dan lebih memilih menempuh keangkuhan, berlaku jahat, penuh tipu daya daripada membenci dan menjauhinya. Bahkan kami lebih suka mewujudkan dendam daripada memperlakukan kasih dan ampunan dalam pimpinan Roh Kudus. Maka dalam keterbukaan oleh kuasa Roh Kudus pula, kami saat ini menyatakan penyesalan setulus hati. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami melalui darah Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kita berdiri. Allah adalah kasih. Ini nyata dengan sabdanya seperti terekam dalam berita anugerah dan amanat hidup baru yang dijelaskan oleh Rasul Paulus melalui surat kepada Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita
yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dengan sukacita kita sambut kabar kesukaan ini dan bertekad menjalankan kehendak Allah sesuai pujian firman Allah jaya. Bacaan Alkitab kita juga merupakan doa yang berisikan kesaksian dan pujian Hana yang telah mendapatkan kelegaan setelah ditolong oleh Allah. Tentu juga kita sebagai jemaat Allah pernah mengalami kelegaan setelah ditolong Allah. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa Tuhan adalah satu-satunya pihak yang paling mengerti situasi Hana. Dalam pujian-pujian ini, Hana mengakui kemahakuasaan Tuhan, kemahatauan Tuhan, dan kemahadilan Tuhan. Dalam segala hal itu, Tuhan berpihak pada orang-orang tertindas. Dan keberpihakan itulah yang membawa banyak orang pada kelepasan dan kelegaan. 1 ayat 11 dikatakan, di pintu masuk kemah Allah ia berdoa untuk seorang anak. Ia bersumpah katanya, ya Tuhan semesta alam, jika Engkau mau memperhatikan kesengsaraan hamba-Mu ini dan mengingat aku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepadanya seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan pernah dipakai kepadanya. Hana memohon kepada Allah dengan nazar dan memberikan anak itu untuk melayani Allah. Tentu ini sungguh mulia bagaimana nazar Hana ini, dan Hana tidak mengingkari nazarnya. Dan akhirnya Hana membawa Samuel kepada Imam Eli dengan memberikan anak itu menjadi pelayan Tuhan. Apa yang didapat dari Tuhan kemudian dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Menyerahkan anak-anak kita dengan baptisan suci. Kemudian kita hendaknya juga rajin membawa anak-anak kita ke gereja dengan mengikuti sekolah minggu ataupun kegiatan gereja lainnya. Sampai anak-anak kita remaja dan dewasa kemudian mengaku percaya pada Tuhan. Kita juga hendaknya mendorong anak-anak kita untuk belajar melayani Tuhan sedari kecil, dengan belajar musik, dengan belajar hal lain seperti kemarin ada training MC untuk liturgus dan lain sebagainya, ataupun mulai melibatkan anak-anak kita dalam pelayanan-pelayanan. Tentu hal ini semua membutuhkan komitmen, pengorbanan dari orang tua juga anak-anak. Tetapi yakinlah
bahwa ini merupakan investasi yang harus dikeluarkan oleh orang tua dan anak-anak untuk keberlanjutan pelayanan atau gereja kita. Kembali bicara keadilan Tuhan, apakah saat ini keadilan Tuhan masih berpihak pada orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang terpinggirkan atau terkriminalisasi? Maaf Bapak Ibu. Ya, mungkin masing-masing kita punya jawaban ya. Ada pengalaman atau ada kesaksian dari teman-teman kita. Saya sedikit memberikan kesaksian ya, bahwa ternyata Tuhan masih berpihak kepada orang-orang yang terpinggirkan. Bagaimana Tuhan bekerja melepaskan teman kami atau sahabat kami dari jerat hukuman tipikor. Dia sebenarnya tidak bersalah karena mungkin ada faktor politis dan lain sebagainya, sehingga akhirnya terjerat hukum itu. Pembebasan dan pelepasan bagi kaum tertindas yang ada di sekitar kita, sehingga kita menjadi gereja yang terbuka, gereja yang majemuk, gereja yang senantiasa menolong saudara-saudara kita yang sedang dalam perundungan, gereja yang senantiasa mengakomodir setiap jemaat yang ada. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Amin. Saat teduh kita semua. Yesus segera
Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik dan Pemurah, kami bersyukur karena Engkau telah membagikan kelimpahan kasih setia bagi kami, sehingga kami dapat mempersembahkan sebagian berkat Tuhan. Persembahan yang telah terkumpul ini, terimalah dan berkatilah, sehingga dapat bermanfaat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Ini semua untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kiranya juga dapat memberkati banyak orang dan menguatkan iman orang percaya. Mampukan kami agar kami dapat mempersembahkan lebih baik lagi, yaitu seluruh hidup kami. Dan bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga dapat mengelola dengan lebih baik lagi. Ampuni kami ya Tuhan, ketika dalam mempersembahkan ini terdapat dosa dan pelanggaran kami, karena Tuhan sendiri adalah Maha Pengampun. Demikian seluruh doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan masuk ke pesan berkat. Sesudah kita diselamatkan oleh Allah yang Esa, Jadilah saksi Kristus. cahaya hati kita jadi terang. Jadilah saksi Kristus. Tujuan hidup kita jadi nyata. Jadilah saksi Kristus. Akhirnya kini terimalah berkat kehidupan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya
lagi, Bur. Kuasa damai, kuasa damai, jelang With a multitude of gratitude for blessings big and small, I'll show gratefulness and thankfulness as I praise the Lord of all. Hallelujah, hallelujah, I am for the bright shining light of the Lord Jesus Christ. I am thankful, thankful for the life that He lives and the love that He gives. I am thankful, thankful with a multitude of gratitude